Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Putri Ayu Anjula. Di kesempatan ini, kita akan membahas mengenai ekologi. Nah, sebenarnya apa sih ekologi itu dan apa sih hubungannya dengan ekosistem? Ekologi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, yang di dalamnya ini dipelajari poin-poin seperti pengertian ekosistem, komponen ekosistem, organisasi dalam ekosistem, interaksi dalam ekosistem, suksesi, rantai makanan, bahkan daur biogeokimia. Namun hari ini cukup kita pelajari hanya sampai di interaksi dalam ekosistem saja. Untuk sisanya di pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, ini adalah organisasi dalam ekosistem. Jadi ekosistem itu dari organisasi yang paling sederhana, yang paling kecil, itu adalah individu. Kemudian di atasnya ada populasi, ada komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Sehingga organisasi yang di bawahnya individu itu tidak kita pelajari di dalam ekosistem. Ini adalah contoh rantai makanan. Yang saya buat di sini adalah contoh rantai makanan di sawah. Seperti padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, kemudian dimakan oleh burung elang, kemudian burung elang mati diuraikan oleh pengurai. Bisa jadi tikus selain dimakan ulat, dia juga bisa dimakan ulat, kemudian dimakan burung pipit juga akan dimakan burung elang, dan burung elang mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Kemudian ada lagi contoh rantai makanan di kolam. Jadi rantai makanan di kolam ini yang berperan sebagai produsen adalah lumut atau alga. Lumut atau alga ini akan dimakan oleh ikan kecil, kemudian ikan besar, dimakan oleh manusia, manusia mati diuraikan oleh pengurai. Kalau kalian punya contoh rantai makanan yang lain, silakan tuliskan di bawah ya. Pengertian ekosistem. Nah, kalau tadi kita sudah belajar ekologi. Ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, sekarang ekosistem itu apa sih? Ekosistem adalah suatu interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik yang membentuk suatu kesatuan organisasi kehidupan. Nah, organisasi kehidupan itu adalah ekosistem ini. Jadi, interaksi antara komponen biotik yang merupakan makhluk hidup dan komponen abiotik yang merupakan makhluk tak hidup. Nah, komponen ekosistem ini ada dua macam, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Abiotik adalah komponen tak hidup seperti udara, air, tanah, kelembapan, pH, dan lain-lain. Kalau biotik adalah yang hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah tipe-tipe ekosistem. Secara keseluruhan, ekosistem itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ini adalah saya beri gambar ekosistem akuatik. Jadi ekosistem akuatik ini adalah ekosistem yang terdapat di perairan. Seperti perairan laut dangkal, laut dalam, seperti itu ya. Kemudian ada ekosistem darat atau ekosistem terestrial yang sudah kita pelajari di bab yang sebelumnya mengenai keanekaragaman hayati ya. Jadi ada sabana, ada taiga, ada hutan-hujan tropis, ada gurun, dan lain-lain. Nah, di dalam ekosistem itu terdapat hubungan bisa antara ini komponen abiotik dengan biotik, bisa antara biotik dengan sesama biotik yang lain. Kalau abiotik dengan biotik ini contohnya di sini ada cacing dengan tanah. Jadi cacing itu bisa menyuburkan tanah dengan cara dia bisa bergerak keluar masuk dari tanah itu sehingga dia bisa menyuburkan tanah karena aerasi tanahnya ini jadinya ada aerasi tanah karena ada lubang-lubang itu yang dia buat oleh cacingnya ini sehingga tanahnya jadi subur. Kemudian ada hubungan antar komponen biotik dan abiotik. Untuk komponen biotik dan abiotik ini jadikan sesama makhluk hidup. Bisa di sini contohnya antara kupu-kupu dengan bunga yang saling menguntungkan ya. Kemudian di sini ada sesama banteng yang dia memperebutkan makanan atau wilayah. Kemudian ada yang di sini ada yang dimakan dan ada yang memakan. Ini sesama biotik dengan biotik. Nah, menurut interaksinya, interaksi ini kita bagi menjadi 3 macam, yaitu interaksi antar individu, ada interaksi antar populasi,
dan ada interaksi antar ekosistem. Untuk interaksi antar individu ini biasanya ada simbiosis. Simbiosis ini adalah hubungan antara makhluk hidup dengan yang lainnya, seperti apakah saling menguntungkan, apakah merugikan, ataukah yang satu menguntungkan, satu rugi, dan lain-lain. Untuk predatorisme ini ada yang memakan dan dimakan. Predator itu yang pemangsanya, pemakannya, dan ada yang dimakan. Kemudian untuk interaksi antar populasi ini ada alelopati dan ada kompetisi. Kalau kompetisi ini dia biasanya berkompetisi untuk memperebutkan wilayah kekuasaan atau memperebutkan makanan yang sama. Kalau alelopati ini mungkin jarang kita dengar ya. Jadi alelopati ini adalah fenomena ketika suatu organisme menghasilkan zat kimia yang mempengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan reproduksi organisme lain di sekitarnya. Jadi zat kimia yang dihasilkan ini disebut sebagai alelokimia. Jadi alelokimia ini berupa metabolit sekunder yang tidak diperlukan dalam metabolisme organisme alelopati. Contohnya, Nerium oleander menghasilkan racun oleandrin yang mematikan bagi manusia. Itu ya. Untuk interaksi antar ekosistem ini biasanya digambarkan dalam bentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan ini seperti yang saya beri contoh di awal tadi ya. Jadi rantai makanan ini single, jadi satu rantai. Kalau kumpulan dari rantai-rantai makanan itu kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, ini adalah tabel berbagai kemungkinan interaksi antar makhluk hidup menurut Burkholder. Jadi ada 8 macam di sini ya. Ada netralisme. Jadi netralisme ini apa sih? Di sini ada tanda 0, 0, 0, 0. Jadi kalau ada 0, 0 begini, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Baik kedua makhluk itu bergabung atau berpisah, jadi tidak ada keterkaitannya, nggak ada pengaruhnya. Makanya di sini saya tulis 0, 0, 0 begini. Kemudian ada kompetisi. Jadi kompetisi ini saling berkompetisi untuk memperebutkan wilayah atau untuk memperebutkan sumber makanan. Di sini saya beri minus. Artinya jadi saling merugikan. Kalau ada makhluk yang lain yang makannya sama, maka merugikan dirinya. Kalau berpisah bagaimana? Ya tidak ada pengaruhnya kalau mereka berpisah. Yang ketiga adalah mutualisme. Mutualisme ini kalau bergabung tandanya dia plus dan plus. Artinya kalau plus dan plus ini mereka saling menguntungkan. Kalau berpisah bagaimana? Mereka saling merugikan. Jadi mutualisme itu bisa kita simpulkan merupakan suatu keharusan. Karena kalau mereka berpisah maka akan saling merugikan. Tapi kalau mereka bergabung maka akan saling menguntungkan. Jadi mutualisme ini lebih ke harus begitu ya. Keharusan, mereka harus bergabung. Yang keempat ini adalah protokooperasi. Jadi hampir mirip dengan mutualisme. Sama-sama menguntungkan kalau mereka bergabung. Jadi di sini plus dan plus. Akan tetapi kalau berpisah di sini tidak min tandanya, tapi 0 dan 0. Sehingga kalau mereka berpisah itu tidak ada pengaruhnya. Jadi 0 dan 0, bukan merugikan seperti mutualisme itu ya. Yang kelima adalah komensalisme. Komensalisme ini salah satunya untung dan salah satunya tidak ada hubungannya sama sekali, nggak ada ketergantungannya ya, nggak ada pengaruhnya, itu 0 maksud saya. Jadi kalau bergabung yang salah satu saja dia yang akan menguntungkan, satunya tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kalau berpisah yang satunya tadi itu dia akan mengalami kerugian, sedangkan yang lain dia tidak ada pengaruhnya apa-apa, juga sama dengan yang ini ketika bergabung. Kemudian di sini ada tanpa nama. Di sini tanpa nama memang nggak ada namanya ya. Jadi contohnya salah satu itu dia positif. Positif berarti dia menguntungkan, yang lainnya tidak ada pengaruhnya. Kalau berpisah bagaimana? Nggak ada pengaruhnya untuk keduanya. Ini nggak ada namanya. Yang ketujuh adalah amensalisme. Amensalisme ini dia yang kalau bergabung, yang satu bisa positif, bisa juga netral. Yang lainnya dia netral, nggak ada pengaruhnya. Kalau berpisah bagaimana? Netral juga. Jadi hampir sama dengan yang tanpa nama ini ya. Itu amensalisme. Amensalisme ini hampir sama dengan peristiwa alelopati yang seperti saya jelaskan di slide sebelumnya itu ya. Kemudian ada parasitisme, predasi, dan herbivora. Kalau bergabung, salah satu akan untung, salah satu akan rugi.
Kalau berpisah, yang tadi untung dia akan rugi, sedangkan yang lainnya dia tidak berpengaruh apa-apa. Itu parasitisme, predasi, dan herbivora. Nah, silakan kalian beri contoh di bawah. Netralisme, kompetisi, mutualisme, dan lain-lain itu contohnya apa sih? Makhluk apa dengan apa yang kalian tahu? Selanjutnya ini kita akan belajar mengenai piramida pada rantai makanan. Piramida itu ada 3 macam. Ada piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Kalau piramida jumlah berarti kita melihat banyaknya makhluk hidup itu. Kalau piramida biomasa ini kita melihat massa atau berat total dari organisme itu. Kalau piramida energi, maka kita melihat kandungan energi pada masing-masing trofik. Ini adalah piramida ekologi. Biasanya yang digambarkan seperti ini adalah piramida jumlah. Jadi kita menghitung jumlahnya masing-masing. Produsen biasanya letaknya di bawah. Kemudian di atasnya ada konsumen primer, atasnya lagi ada konsumen sekunder, dan paling atas adalah konsumen tersier. Jadi kalau piramida jumlah itu kita melihat jumlah dari nyawanya per masing-masing trofik itu. Nah, ini adalah piramida biomasa. Kalau piramida biomasa ini kita melihat massa atau berat dari makhluk itu ya. Di sini yang paling bawah sama, masih produsen. Di sini ada satuannya ya 10.000 kilokalori. Kemudian ada konsumen primer, ada konsumen sekunder dan konsumen tersier. Jadi bentuknya piramida biomasa itu seperti ini biasanya. Jadi yang paling bawah itu harus yang paling berat ya, yang masanya paling besar. Harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang untuk piramida biomasa bisa juga bersifat terbalik. Jadi untuk produsennya ini dia lebih sedikit dan yang karnivora atau konsumen tersiernya ini lebih banyak. Biasanya semacam itu terjadi pada ekosistem perairan. Karena di ekosistem perairan itu produsennya sangat sedikit sedangkan konsumen tersiernya banyak. Itu piramida biomasa. Sekarang piramida energi. Kalau piramida energi itu menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tingkatan trofik. Jadi kita lihat di sini. Di sini ada produsen di sini ada 1000 unit energi. Kemudian di atasnya ada konsumen primer. Ini dia hanya 10. Ke atas lagi hanya 1. Ke atas lagi hanya 0,01. Jadi semakin ke atas, maka energi yang digunakan maka semakin sedikit. Oke, terima kasih. Itu adalah ekologi, pembelajaran mengenai ekologi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.